Kembali bersama saya Muhammad Agus Karim pada mata kuliah Elemen Mesin Dasar. Ini adalah modul kedua segmen kedua tentang klasifikasi beban. Beban itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 buah kelas. Ya. Itu berdasarkan pada apakah elemen tersebut diam ataupun bergerak, dan juga apakah bebannya itu konstan terhadap waktu atau berubah-ubah terhadap waktu. Kelas yang pertama yaitu sistem statis dengan beban konstan. Kelas yang kedua yaitu sistemnya statis, bebannya itu berubah terhadap waktu. Kelas yang ketiga, sistemnya bergerak tapi bebannya konstan. Dan yang kelas yang keempat yaitu bebannya bergerak dan juga dia besarnya berubah terhadap waktu. Sekarang contoh kelas yang pertama yaitu sistemnya statis dengan beban konstan, yaitu kira-kira ya seperti ini gitu ya. Ini adalah sistemnya statis atau diam, bebannya kira-kira konstan ya kecuali diambil ya. Oke. Kelas kedua yaitu sistem statis dengan beban yang berubah. Contohnya adalah jembatan. Jembatannya diam, tapi bebannya berubah karena kadang ada mobil, kadang enggak. Contoh yang lainnya adalah overhead crane. Dia overhead crane-nya cenderung diam ya, yang ini. Kemudian bebannya berubah. Kadang ada beban, kadang tidak. Contoh berikutnya adalah sistem yang bergerak dengan beban konstan. Ketika percepatannya 0, kecepatannya konstan, maka sistemnya akan bergerak. Tapi beban yang ada di atasnya itu konstan. Kita anggapnya jalannya mulus ya, tidak ada lubang, tidak ada polisi tidur, dan lain sebagainya. Contoh berikutnya adalah elevator. Itu adalah sistem yang bergerak dengan beban yang konstan. Contoh kelas yang keempat, untuk sistem yang bergerak dengan cepat dan juga beban berubah terhadap waktu. Contoh aplikasinya adalah di mobil. Nah, mobil ini bisa bergerak dengan cepat. Bebannya berubah terhadap waktu dari mana? Dari karena jalannya itu tidak mulus. Jadi dia bisa berubah naik turun, khususnya pada sistem suspensinya. Contoh berikutnya itu ya ini. Gitu ya. Oke, ini adalah sistem bisa bergerak dengan dalam tanda petik ya, cepat dan juga bebannya berubah terhadap waktu sepeda motor. Oke, sekarang klasifikasi pembebanan. Berdasarkan arah terhadap benda, maka ada arah radial, tangensial, dan juga aksial. Kemudian berdasarkan besarnya perubahan tegangan terhadap waktu, ada yang fully reverse. Ini adalah fully reverse ya. Ada yang repeated. Repeated itu yang ini. Dan juga ada fluctuating yang terakhir. Oke, ini adalah akhir dari segmen kedua, modul kedua. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada segmen berikutnya.